2021-2023. Saya merupakan mahasiswa akuntansi semester 4. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah rahmat karunia dan nikmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Suito SE MSI angka CSNS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Persepsi Investor Terhadap Peran Laporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Bursa Efek Indonesia. Proposal ini disusun sebagai salah satu tugas akhir dalam rangka memenuhi persyaratan mata kuliah metodologi penelitian serta sebagai langkah awal dalam perencanaan penelitian yang lebih komprehensif untuk jenjang tugas akhir di masa depan yang akan datang. Nah, yang pertama saya akan membahas latar belakang peran laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia atau BI tetap krusial terutama di tengah pertumbuhan investor individu. Laporan ini digunakan untuk menilai kinerja dan risiko keuangan perusahaan melalui rasio seperti ROA, ROE, DER, dan CA. Namun, keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh data objektif, tetapi juga presesif, subjektif, bias kognitif, dan faktor eksternal seperti kondisi pasar dan makroekonomi. Nah, materi ini menjelaskan bahwa laporan keuangan masih memiliki peran penting dalam keputusan investasi, khususnya bagi investor individu di Bursa Efek Indonesia atau BI. Rasio-rasio keuangan seperti ROA, ROE, DER, dan CR menjadi alat utama untuk menilai kinerja dan risiko perusahaan secara objektif. Namun, keputusan investasi tidak semata-mata rasional atau hanya berdasarkan angka di laporan keuangan. Faktor subjektif seperti persepsi kognitif seperti terlalu percaya diri atau ikutan-ikutan tren juga berpengaruh besar. Di samping itu, faktor eksternal seperti kondisi pasar, isu ekonomi global, dan sentimen makro turut membentuk keputusan akhir. Intinya, meskipun laporan keuangan adalah fondasi utama, investasi tetap dipengaruhi oleh campuran antara data objektif dan reaksi psikologis terhadap lingkungan yang lebih luas. Nah, selanjutnya fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada persepsi investor terhadap laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia atau BI. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana faktor perilaku, literasi akuntansi, serta pengaruh informasi dan keuangan dan teknologi mempengaruhi pemanfaatan laporan keuangan. Penekankan diberikan pada pemahaman subjektif dan kontekstual dari investor individu, termasuk bagaimana pengetahuan, bias kognitif, dan preferensi informasi membentuk evaluasi mereka terhadap suatu investasi. Nah, materi ini menjelaskan bahwa penelitian ini difokuskan untuk memahami cara investor individu menilai dan menggunakan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi di BI. Penelitian ini tidak hanya melihat laporan keuangan sebagai data teknis, tapi juga ingin menggali bagaimana faktor perilaku dalam konteks personal investor mempengaruhi penggunaannya. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam dan kontekstual bagaimana pengetahuan, pengalaman, dan preferensi informasi tiap investor membentuk cara mereka mengevaluasi suatu investasi. Jadi, bukan hanya soal apa yang mereka lihat di laporan keuangan, tapi juga bagaimana mereka memaknainya. Nah, yang selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama itu mengeksplorasi persepsi subjektif investor terhadap laporan keuangan dan perannya dalam pengambilan keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi elemen laporan keuangan yang dianggap paling relevan dan pengaruh oleh investor dalam menilai kinerja dan risiko perusahaan. Yang ketiga, menganalisis interaksi antar bias perilaku seperti overcondition dan harding dengan cara investor memahami dan menggunakan informasi keuangan. Yang keempat, mengevaluasi pengaruh tingkat literasi akuntansi investor terhadap kualitas pengambilan keputusan berbasis laporan keuangan. Dan yang kelima, mengamati pengaruh faktor-faktor eksternal seperti ESG, perubahan regulasi, dan kemajuan teknologi terhadap persepsi investor terhadap kegunaan dan kredibilitas laporan keuangan.
Selanjutnya kita masuk kepada manfaat penelitian. Nah, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual para pengembangan teori akuntansi dan keuangan dengan memperluas cakupan pendekatan kualitatif dalam studi perilaku investor. Penelitian ini juga memperkaya literatur behavior accounting dan decision usefulness teori dengan perspektif baru yang mempertimbangkan interaksi antar persepsi pengetahuan konteks sosial. Yang pertama, bagi investor, hasil penelitian ini dapat menjadi relatif kritis dalam meningkatkan pemanfaatan laporan keuangan secara objektif dan strategis. Yang kedua, bagi perusahaan publik, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi keuangan dan penyajian laporan agar lebih sesuai dengan ekspektasi investor. Nah, yang ketiga, bagi regulator dan penyusun kebijakan seperti OJK dan BI, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan literasi keuangan, transparansi, dan integrasi informasi non-keuangan yang lebih tepat sasaran. Dan yang keempat, bagi akademisi dan lembaga pendidikan, penelitian ini membuka ruang pengembangan kurikulum akuntansi dengan keuangan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas pasar modal Indonesia. Nah, materi ini menjelaskan bagaimana kontribusi dan pemanfaatan luas dari penelitian terhadap berbagai pihak dalam bidang akuntansi dan keuangan, khususnya dalam konteks pasar modal Indonesia. Secara konseptual, penelitian ini memperluas pemahaman tentang perilaku investor dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada persepsi, pengalaman, dan konteks sosial. Hal ini memperkaya teori-teori seperti behavior accounting dan decision usefulness, teori yang biasanya lebih menitik beratkan pada pendekatan rasional dan kualitatif. Secara keseluruhan, materi ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya memperkaya teori, tapi juga memberikan dampak nyata bagi pengambilan keputusan di berbagai level. Nah, kita masuk pada landasan teori. Yang pertama, teori pengambilan keputusan investasi. Teori pengambilan keputusan investasi yang merupakan tahap akhir dari proses investasi di mana investor memutuskan untuk beli, tahan, atau jual saham. Teori ini didasarkan pada teori of action yang menekankan bahwa keputusan investasi dipengaruhi oleh niat investor yang terbentuk dari berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, yang pertama, informasi keuangan berperan dalam membentuk niat dan keputusan investasi. Yang kedua, makroekonomi memengaruhi niat, informasi teknikal, dan keputusan akhir. Yang ketiga, informasi teknikal turut memengaruhi niat dan keputusan. Yang keempat, norma subjektif persepsi sosial yang mempengaruhi niat investor. Investor mengevaluasi risiko dan potensi keuntungan berdasarkan informasi seperti laporan keuangan yang dianggap sebagai alat objektif untuk mendukung keputusan ekonomi yang rasional. Nah, materi ini menjelaskan keputusan investasi, apakah seorang akan membeli, menahan, atau menjual saham adalah tahap akhir dari proses berpikir dan pertimbangan investor. Proses ini dijelaskan dengan menggunakan teori of action, sebuah teori psikologi sosial yang menyatakan bahwa niat adalah penentuan utama tindakan dan niat terbentuk dari berbagai pengaruh. Dalam konteks ini, investasi, niat investor tidak terbentuk secara acak melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama, informasi keuangan seperti laporan keuangan perusahaan, ROA, dan lain-lain yang memberi gambaran objektif untuk menganalisis rasional. Yang kedua, faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, atau kondisi pagar global yang mempengaruhi persepsi risiko dan prospek pasar. Yang ketiga, informasi teknikal. Nah, analisis tren harga, grafik saham, dan indikator teknikal lainnya yang mempengaruhi waktu dan strategi investasi. Yang keempat, norma subjektif. Tekanan sosial atau pandangan orang lain, teman, influencer, dan komunikasi yang secara tidak langsung membentuk niat investasi seseorang.
Meskipun keputusan investasi tampak seperti tindakan rasional, sebenarnya itu adalah hasil dari proses kognitif yang kompleks yang melibatkan data objektif, persepsi sosial, serta pengaruh kondisi eksternal. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori pasar efisien. Pasar efisien adalah kondisi di mana harga aset seperti saham mencerminkan semua informasi yang tersedia. Artinya, tidak ada investor yang bisa secara konsisten mendapatkan abnormal return atau keuntungan di atas rata-rata pasar setelah disesuaikan dengan risiko. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Fama pada tahun 1970 dan berlaku baik untuk pasar modal maupun pasar uang. Untuk informasi dengan efisien pasar, Hugen pada tahun 2001. Pertama, weak form atau harga saham mencerminkan informasi historis atau harga masa lalu. Yang kedua, semi strong form atau harga mencerminkan semua informasi publik termasuk laporan keuangan, berita dan pengumuman. Yang ketiga, strong form atau harga mencerminkan semua informasi termasuk informasi orang dalam, privasi atau rahasia. Perspektif tambahan, Jones pada tahun 1998. Harga saham saat ini mencerminkan informasi yang diketahui, laba masa lalu, kondisi saat ini, atau rencana perusahaan. Informasi berbasis ekspektasi, contohnya seperti prediksi penurunan suku bunga oleh investor yang membuat harga bereaksi sebelum peristiwa terjadi. Nah, materi ini menjelaskan bahwa pasar efisien yaitu kondisi ketika harga saham atau aset keuangan sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia, baik informasi yang sudah terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada investor yang dapat secara konsisten mengalahkan pasar atau memperoleh keuntungan di atas rata-rata setelah mempertimbangkan risiko, karena semua informasi sudah diolah oleh pasar dan tercermin dalam harga. Konsep ini diperkenalkan oleh Elkner Fama pada tahun 1970 dan berlaku untuk semua jenis pasar keuangan seperti pasar saham dan pasar uang. Jadi maksud utama dari materi ini adalah untuk menunjukkan bahwa pasar yang efisien bereaksi cepat terhadap segala bentuk informasi, dan karena itu sulit bagi investor untuk mendapatkan keuntungan ekstra hanya dengan menganalisis informasi yang sudah tersedia. Nah, selanjutnya teori keuangan perilaku. Behavior finance atau perilaku keuangan adalah bidang studi yang mengkaji bagaimana aspek psikolog mempengaruhi keputusan keuangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syahrim pada tahun 2000 dan Novsiga pada tahun 2001, minat terhadap bidang ini berkembang sejak kajian awal oleh Solvich pada tahun 1956 dan 1972 mengenai psikologi dalam investasi serta penelitian Tversky dan Kahneman pada tahun 1974 tentang penilaian dalam kondisi ketidakpastian yang menghasilkan bias dan heuristik distribusi besar lainnya yang datang dari Kahneman dan Tversky melalui teori prospek pada tahun 1979 dan teori prospek lanjutan pada tahun 1992 serta Thaler pada tahun 1985 dengan konsep mental accounting. Safrin sendiri terus mengembangkan bidang ini lewat berbagai tulisan termasuk bukunya Beyond Greed and Fear. Selain itu, Bowen pada tahun 1998 menggambarkan karakteristik dan protect investor dalam konteks perilaku keuangan. Materi ini menunjukkan bahwa keputusan keuangan manusia tidak selalu rasional seperti yang diasumsikan dalam teori keuangan tradisional. Dalam praktiknya, emosi, kebiasaan berpikir, dan persepsi pribadi sangat mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan keuangan. Misalnya saat membeli saham, menabung, atau mengatur anggaran. Behavioral finance menjelaskan bahwa investor sering membuat keputusan yang salah bukan karena kurang informasi, tapi karena cara berpikirnya yang terpengaruh oleh bias seperti terlalu percaya diri atau takut rugi, dan heuristik jalan pintas mental yang kadang keliru. Contohnya, banyak orang lebih takut kehilangan uang daripada merasa senang dengan
mendapat keuntungan yang besar. Ini dijelaskan oleh Profit Teori. Dengan memahami perilaku keuangan kita, jadi sadar bahwa pasar keuangan bisa menjadi lebih efisien karena keputusan para pelaku pasar tidak selalu logis. Ini membuat behavior finance menjadi sangat penting untuk dipelajari baik oleh investor, akademisi maupun pengambil kebijakan. Nah, selanjutnya teori kegunaan keputusan. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi adalah bagian dari teori normatif yang menekankan pentingnya informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Chambers dengan pendekatan model keputusan untuk menentukan jenis informasi yang dibutuhkan pengguna. Inti dari teori ini adalah bahwa informasi akuntansi harus memiliki kualitas yang mempengaruhi kebutuhan para pengambilan keputusan seperti manajemen atau stakeholder lainnya. Informasi keuangan yang disajikan harus mencerminkan kondisi organisasi secara akurat agar bermanfaat dalam keputusan ekonomi. Penerapan standar akuntansi juga dipengaruhi oleh kepentingan manajemen dalam mengungkapkan kinerja finansial. Selain itu, teori ini berlandaskan pada konsep-konsep dasar seperti sistem informasi dan organisasi dan pengambilan keputusan di mana sistem informasi akuntansi berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data guna mendukung proses manajerial di pengawasan dalam organisasi. Nah, materi ini menjelaskan bahwa informasi akuntansi harus berguna untuk mengambil keputusan ekonomi. Artinya, laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga benar-benar membantu para penggunanya, seperti manajer, investor, atau kreditor dalam membuat keputusan yang tepat. Teori ini disebut teori kegunaan keputusan karena fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap informasi akuntansi yang disajikan memiliki nilai guna, yaitu dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Misalnya, informasi tentang laba rugi, aset, data utang harus disusun dengan kualitas yang baik, relevan, andal, dan tepat waktu, dan dapat dibandingkan agar pengguna bisa memahami kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Selain itu, teori ini menekankan bahwa penyusunan laporan keuangan harus mengikuti kaidah-kaidah tertentu seperti standar akuntansi yang berlaku supaya bisa digunakan oleh berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Nah, manajemen juga memainkan peran penting dalam memilih dan menyampaikan informasi yang sesuai. Karena itu berhubungan langsung dengan bagaimana kinerja perusahaan dilihat oleh publik secara keseluruhan. Materi ini menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya soal pencatatan keuangan, tetapi merupakan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan yang strategis dalam organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada penelitian terdahulu. Penelitian mengenai pengaruh laporan keuangan terhadap keputusan investasi menunjukkan bahwa informasi akuntansi tetap menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan. Seperti yang telah ditemukan oleh Utabarat et al. Pada tahun 2024, khususnya di sektor logam dasar. Namun penelitian Sari pada tahun 2023 menunjukkan adanya kesenjangan antara informasi yang disampaikan dan reaksi pasar yang mendukung pandang teori pasar efisien untuk semi-strong. Selain faktor informasi, perilaku investor juga dipengaruhi oleh bias psikologi seperti overconfidence dan herding behavior. Kuasa dan Tahjono pada tahun 2023, Cindy Jack dan Gojali pada tahun 2012. Sesuai dengan konsep behavior finance, rendahnya literasi akuntansi juga membuat investor mengandalkan opini pihak ketiga atau pihak ketiga. Susilawati et al. Pada tahun 2018. Sementara niat dan persepsi pribadi Budiman dan Jong Sestu 2003 serta faktor rasio turut memengaruhi keputusan investasi. Selain itu, laporan ESG kini mulai diperhatikan meski menimbulkan dilema antara berkelanjutan dan kinerja keuangan. Menyoroti keterbatasan kognitif investor yang memprotes informasi akuntansi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali secara kualitatif bagaimana persepsi, literasi, dan faktor eksternal mempengaruhi
Cara investor Indonesia memahami dan menggunakan laporan keuangan. Materi ini bertujuan untuk menggambarkan kompleksitas dan penggunaan laporan keuangan sebagai dasar keputusan investasi, khususnya dalam konteks investor di Indonesia. Meskipun teori tradisional seperti decision theory menyatakan bahwa laporan keuangan adalah sumber utama informasi bagi investor, berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Selanjutnya kita masuk ke kerangka pikir. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa laporan keuangan merupakan sumber utama informasi dalam pengambilan keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan indikator seperti ROA, ROE, DER, dan CR. Namun, pemanfaatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi investor dengan pemahaman akuntansi yang lebih baik dapat menafsirkan data secara objektif, sedangkan yang kurang literasi cenderung mengandalkan opini pihak ketiga. Intuisi atau tren persepsi terhadap laporan keuangan juga dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti pengalaman, ekspektasi, dan kondisi psikolog, termasuk bias perilaku seperti overconfidence dan hard-being. Konteks budaya yang spekulatif turut memperkuat pola interpretasi non-rasional. Keputusan investasi di BI pada akhirnya merupakan hasil dari interaksi antara pemahaman laporan keuangan, faktor eksternal seperti ESG, prinsip syariah, dan teknologi digital, serta latar belakang sosial investor. Penelitian ini bertujuan untuk menjabatani pendekatan rasional dan perilaku dalam pemahaman bagaimana berbagai faktor tersebut membentuk keputusan investasi investor individu di Indonesia. Nah, materi ini menunjukkan bahwa laporan keuangan memang penting dalam keputusan investasi, tetapi tidak cukup kuat berdiri sendiri karena dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, terutama faktor subjektif dan perilaku investor. Di satu sisi, laporan keuangan menyajikan data objektif seperti ROA, ROE, DER, dan CR yang seharusnya membantu investor menilai kinerja dan rasio perusahaan. Namun, tingkat pemahaman atau literasi akuntansi investor sangat menentukan apakah informasi itu dimanfaatkan dengan benar. Investor yang paham akuntansi bisa menafsirkan dan secara rasional, sementara yang tidak paham cenderung mengandalkan opini orang lain atau mengikuti tren pasar atau bahkan keputusan emosional. Nah, selanjutnya pengembangan hipotesis. Penelitian ini bersifat eksploratif dan tidak bertujuan menguji hipotesis kualitatif, melainkan menggali secara mendalam bagaimana investor memahami dan menafsirkan laporan keuangan dalam konteks pasar modal Indonesia. Fokus utama meliputi 5 hal. Yang pertama, perbedaan penggunaan laporan keuangan berdasarkan tingkat literasi akuntansi investor. Yang kedua, pengaruh faktor subjektif seperti pengalaman, kondisi psikolog, dan bias perilaku dalam menafsirkan informasi keuangan. Yang ketiga, peran budaya spekulatif dan dominasi tren sosial dalam membentuk persepsi kolektif investor. Yang keempat, meningkatnya perhatian terhadap informasi non-keuangan seperti ESG, prinsip syariah, dan nilai-nilai etika. Serta yang kelima, keterbatasan teknologi informasi dalam meningkatkan pemahaman kritis pada laporan keuangan. Kelima fokus ini dijadikan landasan dalam perencanaan wawancara analisis data untuk membentuk pemahaman yang kontekstual dan realistis mengenai perilaku investor Indonesia. Nah, selanjutnya objek dan waktu penelitian. Penelitian ini berfokus pada persepsi investor individu terhadap peran laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia atau BI. Objek penelitian ini bersifat non-fisik dan subjektif karena yang dikaji adalah pemahaman, pengalaman, dan makna yang dibentuk investor terhadap informasi laporan keuangan dari sudut pandang akuntansi, psikolog, sosial, dan teknologi. Penelitian ini dijadwalkan mencakup tahap penyusunan instrumen dan perizinan pada bulan Mei dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi Juni sampai Juli, serta analisis data dan penulisan laporan pada bulan Agustus.
Nah, selanjutnya populasi dan sampel. Dalam penelitian kualitatif ini, populasi yang dikaji adalah investor individu aktif di Bursa Efek Indonesia atau BI yang memiliki pengalaman dalam menggunakan laporan keuangan saat berinvestasi. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu seperti aktif bertransaksi minimal 1 tahun, pernah menggunakan laporan keuangan dalam keputusan investasi, memiliki pemahaman dasar akuntansi, serta mampu menyampaikan opini secara mendalam. Jumlah informan tidak ditentukan sejak awal, melainkan akan dihentikan saat data saturation tercapai, yakni ketika data yang telah diperoleh tidak lagi memberikan informasi baru dengan estimasi jumlah antara 8 hingga 15 orang sesuai pendekatan fenomenologi. Nah, selanjutnya jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data dalam bentuk narasi, pendapat, cerita pengalaman, dan makna subjektif. Sumber data terbagi menjadi 2. Yang pertama, data primer. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam terkait persepsi mereka terhadap laporan keuangan. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen atau media yang mendukung seperti laporan keuangan perusahaan, tangkapan layar aplikasi investasi, berita keuangan, forum saham, artikel ilmiah, serta literatur terkait teori akuntansi dan keuangan perilaku. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data dapat dilakukan secara regulatif untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi yang pertama wawancara mendalam atau in-depth interview menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur agar fleksibel namun terarah. Setiap wawancara akan direkam dan ditranskripkan secara penuh untuk dianalisis. Yang kedua, observasi partisipasi pasif. Penelitian mengamati bagaimana investor menggunakan platform digital, membaca laporan keuangan, dan berdiskusi di forum daring. Yang ketiga, studi dokumentasi meliputi pengumpulan dokumen pendukung seperti laporan keuangan emiten, materi edukasi pasar modal, serta data dari media sosial atau komunitas investasi. Nah, selanjutnya model analisis data. Penelitian ini menggunakan Niles dan Huberman pada tahun 1994 yang melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama, reduksi data atau proses menyaring, menyederhanakan dan merangkum data hasil wawancara observasi agar fokus pada hal-hal yang relevan. Yang kedua, penyediaan data. Data disusun secara sistematis dalam bentuk matrik, kutipan tematik, dan narasi untuk mempermudah pemaknaan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, proses refleksi untuk menemukan makna mendalam dan esensi dari pengalaman investor disertai dengan relasi terhadap informan. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan tematik fenomenologi dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, transkripsi wawancara secara lengkap. Yang kedua, coding terbuka untuk mengidentifikasi pernyataan signifikan. Yang ketiga, mengelompokkan tema berdasarkan kemiripan makna. Yang keempat, deskripsi tematik, yaitu menginterpretasikan bagaimana tema-tema tersebut mencerminkan persepsi, nilai, dan pengalaman investor. Yang kelima, penarikan makna esensial untuk merumuskan pemahaman holistik tentang bagaimana laporan keuangan dipersepsi dan dimanfaatkan dalam konteks sosial, psikologi, dan teknologi yang dialami investor. Nah, yang terakhir, uji keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak diukur dengan statistik, melainkan dengan 4 kriteria utama dari Lincoln dan Guba pada tahun 1985, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konformabilitas. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber, member check, dan keterlibatan penelitian yang mendalam dalam konteks sosial informan.
transferabilitas dicapai dengan memberikan deskripsi kontekstual yang rinci agar dapat diterapkan pada situasi serupa. Dependabilitas dijamin melalui dokumentasi proses penelitian secara sistematis dan audit trail, sementara itu konfirmabilitas memastikan hasil bebas dari bias pribadi peneliti dengan audit dokumentasi dan refleksi kritis. Strategi-strategi ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang lebih dan terpercaya dalam pemahaman persepsi investor terhadap laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Jadi itu tadi video presentasi proposal penelitian yang dapat saya berikan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman bagi kalian. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.